Nama saya Sri Yulia Stuti. Saya sebagai founder di sini dan karena sekarang sudah berbentuk PT, jadi saya sebagai direktur di sini di PT Rendang Uni Tuti. Kesibukan lain itu kita fokus di produksi rendang Uni Tuti ini ya. Jadi ya paling kesibukannya itu untuk pemasaran. Sudah. Jadi saya pernah buka usaha itu tahun 2000-an. Itu saya punya waktu itu masih booming internet ya, internet cafe ya. Kemudian disambung dengan setelah itu saya bikin gym. Gitu ya, bikin gym. Kemudian setelah itu saya coba kerja lagi. Setelah kerja saya kembali lagi mencoba usaha. Kemarin itu terakhir sebelum ini saya jadi kontraktor. Gitu. Nah sekarang kami fokus di satu usaha aja, memproduksi rendang Uni Tuti. Ya, dan saya memang pernah kerja di perusahaan juga sebelumnya gitulah. Finance manager. Pendidikan saya S1 akuntansi. Kalau saya awalnya kan pinginnya memang usaha sendiri ya, begitu ada dana saya pengen usaha sendiri. Saya waktu yang pertama tadi karena kalau yang itu kan tidak cocok, kalau misalnya internet kan kita lomba-lomba dengan teknologi ya, jadi nggak mampulah kita berlomba dengan teknologi. Kalau gym lama-lama saya bosan juga lihat body orang. Kemudian kalau yang kontraktor ini pada saat saya bikin usaha itu saya mengangankan justru punya pabrik. Karena kalau pabrik itu ibaratnya pekerjaannya jalan terus, memang sedikit tapi jumlah dengan kuantiti banyak maka akan jalan itunya gitu ya, dapat lebih baik lah menurut saya karena itu pabrik. Nah dengan adanya kemarin kebetulan ada yang meminta untuk jadi berbisnis rendang ini, maaf bukan meminta, karena saya kemudian berbisnis rendang ini gitu ya. Jadi rasanya saya lebih tepat, lebih suka berbisnis rendang ini karena memenuhi keinginan saya untuk membuat pabrik tadi. Penting sekali. Karena itu membuka wawasan lebih luas gitu ya. Jadi walaupun saya bukan di bidang pangan gitu ya, tapi saya menjadi paham bagaimana dengan latar belakang yang sebelumnya juga saya jadi paham bagaimana membuat usaha itu yang seharusnya. Enggak. Jadi saya ini kuliner ini benar-benar dari nol. Dari tidak paham pangan ya, maksudnya saya hanya bisa masak. Masakannya enak, tapi maksudnya bagaimana mengemas, bagaimana memproduksi dengan baik, CPPOB, kemudian GMP itu kami pelajari dan kami terapkan. Dan akhirnya kami berhasil membuat rendang yang tahan lama lebih dari 1 tahun. Nah, pencetusnya rendang kebetulan. Jadi saya diminta oleh teman untuk memproduksi rendang. Maksud saya bukan memproduksi, membuatkan rendang buat ibunya gitu ya. Nah kemudian saya posting di sosial media dan saya dapat order. Ordernya nggak putus-putus tuh. Jadi akhirnya kami putuskan untuk lebih serius. Gitu loh, menjadikan ini suatu usaha yang beneran gitu. Ya sangat itu banget ya, kayaknya sangat kebetulan banget ya kalau misalnya itu ya. Jadi teman seperti teman biasa lah, bukan teman biasa, teman dekat sekali ya, akrab sudah dari zaman mahasiswa gitu ya. Kebetulan dia ibunya dia telepon minta tolong dong bikinin rendang bebek. Wah kenapa kok aku kan nggak bisa masak kan gitu ya. Enggak, udah deh pokoknya semua orang Padang bisa masak. Kita yakin kok semua orang Padang bisa masak rendang kata dia.
gimana ya? Ya udah deh, oke saya bikinin deh. Namanya juga ibunya juga saya kenal, semuanya kita kan kenal. Udah deh saya bikinin. Kenapa sih sebenarnya kamu minta saya masakin rendang gitu kan ya? Soalnya ibu saya beli rendang bebek nggak enak. Jadi saya kasihnya nama ibu saya punya rendang bebek, pengen dibikinin gitu. Nah, pas waktu itulah jadi saya beli rendang beli rendang ke pasar, beli bebek ke pasar, terus bikin bumbu sendiri karena memang biasa ya, kan kita memang biasa masak rendang sih sebetulnya ya. Bikin bumbu sendiri, pas lagi masak itu iseng dong ibu-ibu. Banyak yang beli, kaget juga sih. Kok nggak putus-putus ya? Ya karena memang ternyata orang banyak yang order ya, dan ordernya repeat order gitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa masakan kami ini enak gitu loh. Kalau nggak enak kan orang nggak ngorder lagi ya. Sekali cukup barangkali cuma ngerasain. Tapi karena repeat order makin banyak gitu. Ya awal-awal kita tiba-tiba biasa cuma tadi 2 ekor terus 15 kilo gitu kan surprise, wah ya benar ya ternyata enak ya gitu. Jadi ini memang resep dari kampung saya. Jadi kan ibu saya cara masak ibu saya tuh begini gitu ya. Cara masak nenek saya juga sama. Jadi rendang kami kalau dibawa ke kampung, orang kampung bilang ini sih masakan sini kan. Jadi memang karena memang turun temurun ya gitu ya. Tapi memang rasa asli lah yang kami berikan, rasa asli rendang. Benar-benar rendang basah, rendang bikinan ibu yang baru masak, yang sudah bisa dinikmati langsung itu ya, ready to eat. Ya, saya yang masaknya bukan saya sebetulnya, ada dengan Ibu Ati, dia yang yang memasak sampai sekarang. Beliau yang pegang peranan untuk membesarkan melestarikan rasa ini. Ya, jadi dari awal kami memang berdua, dia sebagai produksinya untuk mengatur produksinya, saya akhirnya berperan untuk pemasarannya. Ya awalnya kan Tuti kan nama saya, jadi saya sendiri kan memang orang Padang ya. Nama Tuti sendiri mengandung nama rasa nuansa Jawa ya. Nah karena saya juga di sini dan saya rasa juga karena saya sudah biasa keliling Indonesia, saya merasa lebih baik kalau menggunakan ada nama lain selain Uni kan artinya kakak ya, bahasa Minangnya ya. Saya juga sudah biasa dipanggil Uni, tapi maksudnya dengan ada Uni Tuti itu rasanya lebih nasional. Maksudnya percampuran budaya antara Jawa yang kebetulan saya ada di sini dan Sumateranya sendiri. Jadi itu yang menyebabkan kami menyatakan diri sebagai rendang Indonesia. Gitu. Memang resepnya berasal dari Bukit Tinggi, tapi produk kami adalah rendang Indonesia. Ya, varian kami adalah yang pertama, tadinya kan rendang bebek, tapi akhirnya karena permintaan pasar, varian kami yang utama adalah rendang sapi. Ya. Kemudian rendang paru sapi, rendang paru, kemudian rendang jengkol, rendang kacang merah, kemudian ada dendeng balado. Nah, setelah pandemi kita muncul lagi nih kemarin. Kalio sapi, kalio daging biasanya saya bilangnya kalio daging, kemudian sambalado daging dan bumbu rendang. Ada bumbu rendangnya khusus, ini bumbu rendangnya instan, sudah tidak perlu ditambahkan santan, bumbu daun-daun segala macam, tinggal panasin, masukin dagingnya atau tempenya atau ayamnya sampai matang, udah jadi rendang. Sangat mudah, sangat simpel ya. Jadi sekarang semua orang bisa bikin rendang. Iya, ternyata rendang jengkol. Rendang jengkol sekarang disukai di Amerika nih. Jadi produk unggulan kami untuk Amerika adalah rendang jengkol sama rendang kacang merah. Yang ekspor secara resmi Amerika. Yang pembeli kami adalah juga yang dari Jerman.
Uh, itu yang sekarang yang memang membeli untuk dijual. Kalau yang bilangnya membelinya langsung sama saya. Tapi kalau misalnya yang membeli, yang membawa itu udah nggak kehitung, udah seluruh dunia tuh. Kita juga ingin masuk pasar Timur Tengah sekarang, sedang coba masuk pasar Timur Tengah. Iya, jadi waktu kami mau mulai usaha waktu awal itu kan bikin rendang ini kan lama ya, sampai 2 hari bumbu dulu, terus masak, terus itu pengemasan dan sebagainya 2 hari lebih ya. Jadi saya nggak mau dong kerja capek-capek hanya gitu maksudnya, hanya tetangga misalnya gitu ya. Jadi memang dari awal kami sudah mentargetkan pasar ekspor. Nah, jadi kami merintis usaha untuk itu. Jadi kami mulai semua perizinannya, kami lakukan dengan senang hati gitulah. Karena kami paham bahwa untuk bisa ekspor semua perizinan harus dimiliki. Jadi produk ini diawali dengan PIRT, kemudian halal, ya halalnya berlaku internasional produk saya. Kemudian HACCP, sertifikat HACCP, dan sudah punya USFDA juga. Ya kalau untuk itu memang kita sudah membuat standarisasi dari awal. Jadi rasanya harus sama. Maksudnya saya bikin hari ini dengan saya bikin besok itu rasanya harus sama, gitu ya. Jadi kami membuat standarisasi bahan baku, kami standarisasi termasuk standarisasi kemasan juga, standarisasi proses produksi kayak SOP gitu ya. Jadi semuanya ada SOP-nya masing-masing, hampir semuanya pakai SOP deh sekarang. Ya, kami hanya menggunakan daging segar. Jadi yes, itu ya. Jadi produk kami tidak menggunakan daging beku, dan tentu saja karena daging segar berarti daging lokal. Pilihan ya, maksudnya bagian-bagian pilihan gitu ya, sehingga si dagingnya tetap lembut walaupun kita bikin jadi rendang. Kalau skala rumah tangga itu 8 jam kira-kira paling cepat. Skala rumah tangga ya. Tapi kami kan skala industri. Jadi bumbunya bikin sendiri dulu gitu ya. Kemudian baru proses daging sampai rendang 1 hari lagi besok. Ya awalnya kami pakai pouch ya, plastik pouch gitu, terus kita kasih stiker. Tapi dengan berjalannya waktu kita ketemu dengan supermarket, mereka mintanya yang enak dipajang gitulah ya. Akhirnya kita putuskan untuk pakai kotak. Jadi sekarang seluruh produk kami menuju dikotakisasi. Iya. Yang kecil ini juga rendang sapi, temennya yang ini rendang sapi, yang ini 250 gram, yang ini 120 gram. Jadi ini bisa untuk katakanlah untuk personal ya. Kalau itu buat 3-4 orang bisa buat satu keluarga lah. Kita harga produk kita itu mulai dari 27 sampai 105. 27 yang kecil-kecil ya. Ini yang kecil-kecil ini banyak yang suka loh. Kan yang segitu 27.000 tuh. Bukan ini, bukan. Yang rendang kacang merah yang sekarang tadinya kita pernah sampai 12 orang ya, berikut pandemi, jadi sekarang 4 orang pegawai tetap, 4 orang lagi pegawai lepas. Ya, kalau ini sebenarnya sudah bukan rumah ya, semi pabrik, sudah pabrik ya, karena rumah saya harus terpisah, nggak boleh di sini nih. Nah, tapi kami memang belum membuat galeri atau toko oleh-oleh. Tapi kami justru sedang memproses untuk menjadi trader. Jadi maksudnya bawa produk teman-teman yang kebetulan bisa dibawa bersama, gitulah, ikut mengembangkan produk, ikut berusaha memasarkan produksi teman-teman yang lain yang sama-sama memenuhi persyaratannya.
berpengaruhnya besar sekali karena kami waktu itu dapat order tontonan ya 1 bulan sampai 2 ton 1 bulan karena pandemi jadi berhenti ordernya, tapi itu tidak mengecilkan hati kami karena semua orang juga sama ya. Jadi kita nggak boleh ngeluh ya. Nah pada saat pandemi ini kami belajar bagaimana melihat lagi ke dalam gitu ya, bagaimana cara mengembangkan bisnis yang baik, dan kebetulan kan banyak webinar waktu itu ya. Jadi selama pandemi ini kami gunakan untuk pelajaran juga untuk melengkapi semua sertifikasi yang diperlukan dan memperkuat pemasaran online. Selama ini pemasaran online sudah dilakukan tapi belum efektif ya, belum optimal. Nah sekarang pandemi inilah kami mengoptimalkan pemasaran online. Kalau seminar nggak usah dihitung ya, kebanyakan. Jadi awalnya saya ikut kompetisi itu adalah Smesco UMKM Challenge itu tahun 2017. Saya waktu itu Rendang University dapat yang keempat kalau nggak salah ya, finalis lah, bilangnya finalis. Waktu itu campur, jadi bukan cuma makanan, termasuk fashion dan sebagainya. Jadi nggak fokus ke satu produk atau satu jenis makanan gitu ya atau satu. Nah kemudian saya ikut lagi itu Food Startup Indonesia Accelerate, bukannya Food Startup yang dilakukan oleh Kemenparekraf ya, Bekraf waktu itu, tapi yang akselerasi ini yang dilakukan oleh Accelerate gitu ya. Nah itu yang pertama kami ikuti, dan ya alhamdulillah Rendang University terpilih mengikuti. Itu banyak sekali masukannya ya, sepertinya semua kita dapat semua ilmu-ilmunya. Yang tadi kan saya benar-benar minus ya soal ilmu-ilmu pangan dan sebagainya kayak gitu ya. Bagaimana membuat bisnis yang besar, bagaimana membuat industri makanan gitu kan ya. Disitulah saya dapat ilmunya. Yang selanjutnya saya rasa saya nggak ikut lagi. Kemudian saya ikut Brilliant Planner kayak gitu, tapi ternyata saya nggak boleh ikut karena faktor usia. Gimana dong? Jadi yang ikut adalah co-founder saya, Abraham. Awalnya saya nggak tahu kompetitor, karena kan saya keburu kebanyakan order, ya kan? Jadi saya nggak tahu tuh kompetitor saya ngapain aja. Gitu. Nah, jadi kami mempelajari kompetitor itu pada saat pandemi ini. Enggak, kita udah kesibukan order. Kesibukan order sama bikin sertifikat gitu loh. Jadi kita udah kayak kacamata kuda, ini sertifikat harus bikin gitu lah. Iya betul, jadi baru kami pelajari pada saat pandemi, itulah pembelajaran bagi kami. Alhamdulillah, kamilah yang paling lengkap sertifikatnya, gitulah. Jadi kami baru sadar bahwa kami paling lengkap sertifikatnya gitu. Jadi kenapa kami duluan bisa ekspor, bisa ini, bisa itu gitulah. Jadi yang kami lakukan adalah sekarang ini ya kami tidak ingin lagi berkompetisi dengan kompetitor. Kami berharap bisa berkolaborasi aja. Kita nggak pakai sistem reseller. Jadi kita penjualan online atau langsung gitu ya. Kemudian sistem reseller terbuka hanya muncul kalau lebaran, bulan puasa atau menjelang yang ya maksudnya itu kita tawarkan, ayo siapa yang mau jadi reseller gitu ya, karena kan permintaan banyak. Jadi kami ini mendapatkan sertifikat ini terpacu karena order untuk maklon dari Kemfood. Jadi ada perusahaan yang meminta kami untuk memproduksi dalam jumlah besar dalam waktu sesegera mungkin gitu ya. Nah disitulah kami memulai bikin sertifikat dan sebagainya. Karena kenapa kami kejar yang itu? Karena targetnya adalah mulai dari 1 ton 1 bulan sampai 30 ton 1 bulan.
Jadi itu sangat layak untuk itu. Jadi makanya kami lebih kacamata kuda tadi. Gitu loh. Kejar yang ini aja dulu, udah jelas. Gitu loh. Pemasarannya sendiri bukan ekspor sebetulnya, tapi pokoknya yang penting pemasaran oleh mereka. Gitu. Jadi kami membuatkan dengan merek mereka. Sebenarnya saya belum tentu contoh yang baik juga ya. Tapi yang saya rasakan itu adalah kita kalau mau usaha itu seharusnya ibaratnya yang passionnya pas gitu ya. Passionnya pas, kemudian kita harus konsisten di usaha itu, fokus itu, jangan kebelah-belah, jangan. Jadi kalau mikir usaha itu jangka panjang. Seperti kalau bisa mencontohkan, saya sudah dari awal mentargetkan ekspor gitu kan. Jadi kan saya nggak cuman pendapatan saya harus segini hari ini, harus segini targetnya, kita nggak bikin target harian seperti orang saya harus berjualan 1 juta satu hari, enggak, karena pasar kami, target kami adalah ekspor. Jadi harus fokus, harus konsisten. Nah kalau seperti kayak kejadian seperti ini pandemi gitu ya kita gunakan supaya tujuan akhirnya itu tercapai. Apa yang bisa kita lakukan? Ya misalnya kita memperbajak ilmu, belajar ke sana kemari, belajar mendapatkan semua sertifikat yang diperlukan. Gitulah. Jadi harus passionnya harus ada, harus konsisten, dan harus punya target jangka panjang. Harapan saya rendang Uni Tuti ini bisa diperoleh di supermarket dalam dan luar negeri. Iya, bukan cuma di dalam tapi luar negerinya maksud saya ya. Dan harapan yang kedua adalah semoga pemerintah bisa membuat peraturan atau melakukan lobby pada negara lain agar produk olahan daging Indonesia bisa masuk negara tersebut. Karena banyak negara yang mempunyai peraturan yang tidak memperbolehkan olahan daging masuk gitu. Karena orang kalau misalnya bicara rendang ini ingatnya rendang sapi, nggak ingat tuh misalnya rendang yang lain-lain gitu. Yang pertama tentu bisa pesan ke admin kami ya di 0812 8605 9255. Nanti fotoin ya. Kami ada di Blibli, Rendang Uni Tuti, juga di Shopee, ada juga di Tokopedia, semua yang official ya ada di sana. Kami juga ada di sebenarnya ada juga di Lazada dan hampir semua di semua marketplace ya, hampir semua marketplace. Untuk di luar negeri kami ada di yang di Taiwan punya, ada apa yang namanya? Kami ada di idenstore.tw, itu yang itu di Taiwan ya. Kemudian indomacar.com di Arab. Kemudian di jajanyu.de di Jerman. Kemudian di inalak.com. Ada beberapa lainnya ya. Nanti kita susulkan aja ya. Ada di Ya, ada di inaakses.com juga. Kami juga ada di BUMN Padi BUMKM dan yang di Blibli juga ada sih.